Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Fatmi. Kali ini saya membuat pizza dengan metode all-in-one tanpa resep Udane atau Waterworks. Nah, ini teman-teman dilihat hasilnya sangat lembut rotinya sangat tebal dan rasanya sangat enak. Nah, ini keluarga saya menyukainya karena rotinya tebal, teman-teman. Oke, kita langsung saja melihat bahan. Inilah bahan untuk resep roti. Pertama, 500 gram tepung protein tinggi merek Cakra Kembar 500 gram. Kemudian saya menggunakan susu Plendenco sebanyak 2 bungkus atau lebih kurang 50 gram. Kemudian saya menggunakan Morifen, yaitu ragi kering sebanyak 12 gram atau 1 bungkus. Nah, kemudian bahan kering ini kita aduk dulu, teman-teman, biar tercampur merata. Nah, ini saya mengaduknya. Kemudian ini air sudah saya campur dengan 2 putih telur dan 1 kuning telur, dan beratnya berjumlah 300 gram. Dan saya tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram. Nah, kemudian kita hidupkan mixernya. Kita tunggu sampai bahan kalis 80% ya, teman-teman. Kalau kita tarik dia masih patah-patah, berarti dia masih 80% kalis. Oke, setelah 80% kalis, kita matikan mixer dan kita masukkan margarin sebanyak lebih kurang 80 gram, dan kemudian kita masukkan garam. Dan kemudian kita mixer kembali. Kita mixer adonan sampai kalis. Kalau ditarik adonannya itu tidak patah-patah ya, teman-teman, berarti sudah kalis 100%. Baiklah, teman-teman, cara mengetes apakah adonan kita sudah kalis atau belum. Nah, kita perlu mengetesnya, teman-teman. Ini saya sudah memixer 10 menit. Saya matikan dulu mixer saya, dan kemudian ini akan saya ambil sedikit adonan, teman-teman. Nah, sedikit adonan ini kita tarik-tarik, teman-teman. Apabila dia nggak putus sampai kita tarik tipis-tipis, berarti dia sudah kalis 100%, teman-teman ya. Dan setelah kalis ini kita bentuk bulatan dan kita istirahatkan adonan selama 60 menit ya, teman-teman, atau sampai mengembang 2 kali lipat. Dan kita bisa menggunakan plastik wrap untuk menutupnya agar adonan tidak kering ya, teman-teman. Sambil menunggu adonan mengembang, teman-teman, kita menyiapkan toppingnya ya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita masukkan 1 sendok margarin ke dalam wajan dengan api kecil saja, teman-teman,
Kemudian kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris tipis dan kita aduk sebentar. Dan kemudian kita masukkan sosis yang sudah kita iris tipis-tipis, dan ini ada juga sosis yang saya belah 4 untuk pinggiran pizza. Dan saya masukkan 1 bungkus saus savory untuk memberikan rasa sedap. Dan saya tambahkan penyedap Royco rasa ayam, bisa juga rasa sapi. Kemudian saya tambahkan sedikit merica agar ada rasa pedasnya. Dan kemudian kita aduk agar bumbunya tercampur secara merata. Kemudian kita masukkan jamur kancing. Dan kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini kita masak hanya sekitar 3 menit teman-teman. Setelah itu kita salin ke dalam piring. Dan ini saya pisahkan teman-teman ini. Ini adalah sosis yang sudah ditumis. Kemudian tadi sosis yang panjang-panjang saya pisahkan untuk pinggiran pizza. Dan ini adalah keju, mozzarella. Dan ini adalah mayonnaise. Dan ini adalah saus bolognese yang kita gunakan untuk pizza. Kemudian ini adalah keju quick melt. Dan ini adalah tomat yang sudah saya iris tipis. Kemudian saya juga menggunakan sambal saus cabai pedas ya teman-teman. Dan inilah semua yang saya pakai. Dan teman-teman kita lihat adonan sudah mengembang. Ini sudah 1 jam ya teman-teman. Adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempeskan teman-teman agar udara yang terperangkap bisa keluar. Ini adonan ini saya bagi ya teman-teman. Saya akan membuat 1 pizza besar dan 2 pizza kecil. Ini yang 1 besar ini beratnya 490 gram. Dan 2 buah yang kecil masing-masing beratnya 240 gram. Dan ini saya mulai memipihkan pizza yang 490 gram atau pizza yang besar. Setelah dipipihkan, di pinggirannya saya taruh sosis yang sudah ditumis. Kemudian sosisnya ditutup dengan adonan yang ada di pinggir pizza atau di pinggir adonan. Setelah itu saya ambil gunting dan saya potong panjangnya 3 cm ya teman-teman. Setelah saya potong, kemudian saya putar. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk membentuk pinggiran pizza yang cantik. Setelah itu saya ratakan bagian yang di tengah pizza. Kemudian saya ambil garpu dan saya tutup susuk bagian tengah agar tidak menggelembung nantinya. Sebelum dikasih topping, kita istirahatkan 30 menit adonannya. Kemudian kita panaskan oven 250 derajat Celcius selama 15 menit. Api atas bawah. Dan kemudian kita kasih bolognese. Ya teman-teman, ini saus bolognese khusus untuk pizza. Dan kita ratakan. Jumlah yang diberikan sesuai selera teman-teman ya. Dan setelah itu kita masukkan sosis dan jamur kancing yang sudah ditumis tadi dengan bawang bombay. Dan kemudian kita ratakan.
Nah, setelah ini teman-teman saya susun tomatnya. Teman-teman bisa juga yang ngasih topping beda dengan saya ini sesuai selera ya teman-teman. Nah, setelah kita susun tomat, masih ada lagi toppingnya ini teman-teman. Yang nggak ketinggalan itu adalah keju quick melt. Nah, ini saya taruh di tengahnya ya teman-teman, keju yang mudah meleleh, quick melt cheddar teman-teman. Dan setelah itu teman-teman jangan lupa ngasih juga itu keju mozzarella. Ya teman-teman, ini saya potong tipis-tipis. Nah, kalau teman-teman mau penuh ya sampai banyak itu oke banget teman-teman. Nah, ini adalah mayonnaise teman-teman, dan saya masukkan ke dalam plastik untuk memudahkannya teman-teman. Saya menuangkan ke dalam topping pizza. Nah, seperti ini teman-teman, lebih mudah membentuk garis. Kemudian saya menggunakan sambal ABC pedas teman-teman, dan saya masukkan juga ke dalam plastik dengan tujuan memudahkan saya menaruhnya di atas pizzanya teman-teman. Dan pinggirannya ini teman-teman, apabila mau kita panggang, sesaat panggang, kita oleskan dengan susu cair yang sudah dicampur dengan sebutir telur. Susu cairnya itu sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Kuning telurnya 1 buah. Ini bagian roti yang kelihatan saja yang dioleskan ya teman-teman. Ini pizza, oven sudah saya panaskan 15 menit dengan suhu 250 derajat Celcius. Dan saya masukkan pizzanya teman-teman, dan saya panggang selama 25 menit api atas bawah dengan suhu tetap 10 menit pertama saya tetap 250 derajat, dan kemudian saya turunkan 220. Dan ini hasilnya teman-teman, bisa kita lihat warnanya kuning kecoklatan, dan kita oleskan margarin selagi pizzanya dalam keadaan panas ya teman-teman. Ini memberi kelembapan kepada bagian rotinya teman-teman. Dan ini 2 yang kecil lagi teman-teman, saya oleskan yaitu campuran kuning telur dengan susu UHT. Sesaat sebelum kita memanggangnya, itu kita oleskan dulu di bagian rotinya teman-teman, bagian luarnya ya teman-teman. Nah, ini saya panggang sekaligus yang kecil nih teman-teman. Ukuran diameternya 20 cm ini teman-teman. Dan setelah matang, saya oleskan dengan margarin teman-teman. Tujuannya tadi adalah untuk menjaga kelembapan dari roti pizzanya supaya tidak kering ya teman-teman. Inilah teman-teman hasil dari 500 gram tepung terigu protein tinggi cakra kembar. Hasilnya 1 pizza besar dan 2 pizza kecil. Dan ini saya potong teman-teman untuk dinikmati oleh keluarga saya. Nah, saya memotongnya pakai pisau pizza, pemotong pizza. Dan ini lihat teman-teman, kejunya melimpah. Dan ini masih panas, enak sekali teman-teman. Lihat di bawahnya, masaknya pas ya teman-teman. Dan ini kita nikmati, pizzanya masih hangat ya teman-teman, dan anak saya sangat menyukainya.
dan dia memberikan jempol, tandanya dia sangat menyukainya. Oke, silakan diikuti resep ini teman-teman, silakan di-recook ya. Saya Reza Fatmi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. And the moods that I hate, I tend to embrace. Wonder why I'm so opposite, I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face.